asyrafa bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sara diya'uhu tasharraf bi hadhihi al-ard. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, hadratul muhtaramin wal muhtaramat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberikan kesehatan, dan mari kita sambut bulan Rabiul Awal ini dengan rasa bahagia, dengan rasa bangga, dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada bulan ini tidak ada orang yang mulia dan termulia, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena wong enten sing tanglet apa sih atik maulid Nabi Muhammad. Kenapa memperingati ihtifal dzikri maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lah kalau atik memperingati maulid Kanjeng Nabi niku berarti diwali mawon. Kok ada orang yang bertanya seperti itu, diwali mawon apa olu sampean nek lahir Kanjeng Nabi seneng apa enggak kira-kira? Kalau wong gak seneng mbek kelahiran Kanjeng Nabi berarti gak seneng ambek peringatan maulid. Karena dengan lahir Kanjeng Nabi kita diciptakan. Makanya dawuhnya Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan anugerah Allah berupa Islam iman. Kita ini diberikan Allah kenikmatan sing paling gede, kenikmatan Islam iman. Kunci benjing iso mlebu swarga iki dikai Islam syukur. Nggih. Dikai dunya uang tapi gak dikai iman, benjing bakal akan menyesal dan rugi. Wa bi rahmati, dan dengan rahmat Allah dicurahkan kepada kita. Kita ngerti dikai Al-Qur'an. Lah kita guna nang Gusti Allah ya rohku. Wabidzalika falyafrahu. Maka tidak ada kebungan yang paling besar kecuali sing nggawa Islam, kecuali sing diturunkan kepadanya Al-Qur'an, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya niki nek maulidan, musim maulid ngeten iki tiap-tiap negara Ahlus Sunnah wal Jamaah niku maulidan, niku maulidan. Pulau paling imut ketika di daerah, ketika dilahirkan, termasuk pengarang maulid Habib Ali Al-Habsyi, termasuk Atiba niki tenggone Yaman niku nek maulid niku tiap wae maulid ngeten iki, ketika bulan maulid niku masjid-masjid niku gantian maulidan, gate pengumuman, gate woro. Jadi wong niku pada akan mencari jadwal maulid. Lho masjid niki sak kecamatan teko kabeh. Sak kota Tarim niku teko kabeh. Sepeda niku duwe jejer-jejer ngoten. Gak ada tukang parkir aman. Iya. Nah, nek mriki teko. Insyaallah aman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi tiap orang mencari keberkahan dengan membacakan maulid, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dawuh Gusti Allah, innallaha sa'tamani Gusti Allah wa malaikatu, dan malaikat-malaikat demi Allah yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Nek salawati Allah kepada Nabi itu Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Salawati malaikat niku ndongakno nang Kanjeng Nabi.
Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas sallu alaihi sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka sholawat kita boten kok berarti Kanjeng Nabi niku lha apa ditungakno Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi dipuji? Wis derajate wis betul. Sing butuh niku Kanjeng Nabi karo kita. Kita yang butuh kepada Kanjeng Nabi. Nek jenengan niku ngombe ngoten niku nggih. Dikai teh apa kopi? Kopi ini mati. Dikai teh, dikai kopi. Nek kopi niku dikai lepek, terus diisi terus suwe-suwe. Sing diisi terus sing nada isi lepek. Lah jenengan iki lepeki. Kita niki lepeki. Oleh barokah Kanjeng Nabi. Tambah jauh tambah derajat. Makanya mari sholat barang donga mari adzan. Allahumma rabbana da'watin sholatul qaim. Dungakno Kanjeng Nabi, keluhuran Kanjeng Nabi. Apakah Kanjeng Nabi tidak tinggi-tinggi? Tapi kita butuh syafaat Kanjeng Nabi. Nah, siapa yang pertama kali mengadakan maulid? Kadang maulid itu bid'ah, maulid bid'ah. Lo nek ngomong bid'ah, berarti kalau Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi itu yang pertama kali yang memperingati ihtifal di maulid Nabi, memperingati kelahiran Kanjeng Nabi yang pertama kali ya Kanjeng Nabi dewe. Lho kok iso? Kita tinggali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika su'ilan somu yaumil isnin, ketika Nabi ditanya tentang poso dino Senin, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa setiap hari Senin ya Rasulullah? Lepas sampai Kanjeng Nabi, dan kan yang wulidtu fi, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Tiap Senin, Bu, Pak, Rasulullah ini poso masane kelahiran jenengan lahir di nopo? Kemis, lali. Jadi kan Rasulullah tiap lahir Senin dipasani. Makanya tabarukkan kadang kalau niku nek butuh kok dipasani apa? Nek anak nggowo niku boleh petoni. Nggih napa nggih? Nek itu tabarukkan kanjeng wetono kok jawab lho tak pasanane. Iki Kanjeng Nabi tiap hari Senin puasa Rasulullah. Nah, niki menunjukkan Rasulullah itu bersyukur atas dilahirkannya di muka bumi ini. Rasulullah syukur malah berpuasa. Dan jenenge syukur nek Rasulullah bersyukur. Kita nggih syukur nang ngene Allah, nang ngene Rasulullah. Mergo napa andai kata Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di muka bumi ini, kita tidak akan ada. Makanya dawuhnya Allah tentang Nabi Adam, ya Adam, laula ma khalaqta, wahai Adam, andai kata aku tidak menciptakan Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau. Allahumma shalli ala Muhammad. Andai kata Nabi tidak lahir, dunia tidak akan diciptakan oleh Allah. Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam niku, Nabi Muhammad dereng lahir, tapi Nur Muhammad sudah lahir. Ketika Nabi Adam niki jangan nikah karena diciptakan oleh swarga. Ketika di surga niki Nabi Adam tolak oleh lah iya dunyane akeh. Cara ngoten oleh swarga kenikmatane akeh. Kok urip dewi yang enak tolak ngeten. Sopo ae wangi. Akhirnya Allah minta sing jenenge Sayyidah Hawa dari tulang rusuk sirinya. Mari ngoten kok ana delok lho kok ana widodari kok ana wong tuwa jangan dicekel kali Nabi Adam. Aja cilik Adam terus Gusti Allah. Aja cilik guru halal. Mari ngoten mahur ya Allah. Napa nek ngoten mahare kula tak nikahni ya Allah. Mahari entah kau salawat asra marat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahari maca selawat nang Kanjeng Nabi 10. Niki syariat Nabi Adam pun melok-melok ya.
Ku melo Bang Adam ae, anakku tak angkatane. Nggih. Mari cukup salate 10. Duh, rusak ini Kanjeng Nabi dereng lahir, tapi nama Nabi sudah disebut oleh Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kita senang kalau Nabi dilahirkan, Nabi mau senang, kita ya melok senang. Andai kata mboten enten Nabi, mboten enten Isra. Andai kata mboten enten Nabi, tidak ada Al-Quran. Andai kata tidak ada Nabi, maka tidak ada kenikmatan yang lebih besar. Dan kita bersyukur binjing sing mlebu swarga pertama kali sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum umat-umat lain masuk surga, umat yang pertama kali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya sing ciri-cirinya mlebu swarga. Amin. Tapi aminnya ya amin kalau terasa Kanjeng Nabi ngeten, ya Rasulullah, kula pingin murafaqatuka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Apa jawabannya Kanjeng Nabi? Fa'ini binafsika fis sujud. Yo nek kepengin ambek aku ya ewak ngono aku, cok ngomong tok. Napa jare Kanjeng Nabi? Ya ewang ngono aku, awakmu akeh sujud. Akeh ibadah. Sing akeh ibadahe. Nek kepengin mancane. Jadi, apakah kita bersolawat tidak boleh? Boleh, dianjurkan, diperintahkan oleh Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu adalah wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada Rasulullah, ma'ahba syai'an maka kathura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan menyebut sesuatu tersebut. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbangane nganggur maca selawat, melaku maca selawat. Kok ana wong rasa-rasan di selawat. Cek buyar ya tahlilan tok di selawat cek buyar. Ya ana wong rasa-rasan apa selawat Muhammad. Kurang mantep di Fatihah sisan. Kita contoh Rasulullah baca selawat. Kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Mosok kalah dalam satu riwayat niku niki Abu Lahab mawon ketika meninggal dunia niki enten sahabat yang juga tahu mimpi ketemu Abu Lahab. Mahalukah, ditanya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, ya apa kabarmu saiki? Binar nanggone terong. Sekarang aku di dalam neraka. Illa anni yukhafifullahu anni, hanya saja Allah meringankan aku kula yaumil isnin, setiap hari Isnin, amusu bi usbu'i hadza bi qadri hadza, hanya saja tiap hari Senin itu aku diberi keringanan Allah, bisa mengambil minum air dari jari-jariku. Jadi jari-jarinya ini nongol rokok iso tiap Senin metu banyu nih sesekali aku jalan. Tapi kira-kira jenengan digodhog nang ngene banyu, baru ambek ngombe banyu, ambek ngombe es, enak apa betul? Ya tetap gak enak. Tapi aja lumayan loh ngene rokok, panas. Diko Abu Lahab, kenapa kok sampai dikai keringanan atau ditakoni lho kok iso Abu Lahab jenengan nanggonan rokok kok dikai keringanan Allah iso nyesep banyu? Karena apa? Barokah Maulidin Nabi, karena barokah Kanjeng Nabi. Waktu itu budakku jenis Kuwaibah ngekei kabar aku, bahasa Rasmi ngekei kabar aku tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Aku seneng Kuwaibah tak merdeka. Akhirnya Suwaibah nyusoni Kanjeng Nabi. Berkat niku Allah ngekei keringananku. Lu nek wong kafir mawon dikei keringanan, apalagi kita orang Islam, orang yang berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berhak maca salat sama Kanjeng Nabi, maca salat sama Kanjeng Nabi. Inna Allah aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsarum aliyya salatan dawuh Kanjeng Nabi, mene wong sing akeh ya aku sing berhak bersamaku oleh syafaatku wong sing akeh maca selawat nang aku. Kongko kita wong sing ahli selawat, wong ahli maca salat dengan Kanjeng Nabi. Makanya anak sahabat seorang laki-laki yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rajulun, ini Rasulullah mau sholat, datang kepada Rasulullah. Takut, gak ono angin, gak ono apa-apa, loro-loro kok takut dino kiamat. Ya Rasulullah, mata sah, kapan hari kiamat itu ya Rasulullah? Gak ono angin, gak ono kok loro-loro dino kiamat langsung. Terus Rasulullah kemal Rasulullah terus nabi sholat. Mari ngoten Rasulullah sholat kali sahabat. Mari sholat, mari ngoten Rasulullah takok. Aina sa'i, sapa sing takok niki? Nah, sing klambi ijo apa sing klambi putih? Kapan batik jare kowe ten batik sing. Klambi putih. Iki ditakoni. Hari ngoten ana ya Rasulullah. Akhirnya kula ya Rasulullah sing tanggal dina kiamat. Mari ngoten ama adatta laha. Apakah kenapa engkau bertanya tentang hari kiamat? Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Kok takut dino kiamat? Ma'adatu laha ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkan apa-apa untuk hari kiamat. Illa anni uhibbullah wa rasulih. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, al-mar'u ma'aman ahbabta wa anta ma'aman ahbabta. Kelak orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai, dan engkau akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Kalau yang dicintai Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan dikumpulkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita cinta dengan Kanjeng Nabi, kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Wis golek kandolan mawon kita. Nah, kita seneng nambani ulama, al-ulama warathatul anbiya. Insyaallah kumpul kali-kali para sahabat kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niki terus ini tidak ada kebungaan bagi umat Islam pada waktu itu kecuali jawaban Rasulullah ini. Karena apa? Karena wong niki sadurunge jawab apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat. Ini sempat nyebutno tiang sahabat ini, ya Rasulullah, kula ma'adatu laha kabir salatu wal asyah. Kula niki sembahyang ya pas-pasan ya Rasulullah. Kula niki posone ya pas-pasan boten kata ya Rasulullah. Cuma kula demen nggone Allah Rasul. Terus Kanjeng Nabi, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Makanya anak itu kenal Rasulullah, keluarganya Rasulullah, kenal artis doanya. Istrinya Rasulullah dan anak Rasulullah. Allah sallallahu Muhammad. Lebih-lebih kita dengan membaca sholawat di bulan kelahiran dari Kanjeng Nabi ini kita nong Kanjeng Nabi seneng. Nek seneng niku Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi datang tenggone Mesir niki diceritakno tenggone Mesir enten wong muslim nek maulid niki Rabiul Awal ngadakno maulid gede-gedean. Tenggone iki wong Yahudi. Tetangganya orang Yahudi mari ngadakno maulid, mari ngoten wong Yahudi asline niki takok. Si istri takok, "Mas, kenapa tetangga kita itu mengadakan acara besar-besaran maulid jazil? Dia mengeluarkan harta bendanya tiap bulan ini bulan Rabiul Awal. Kenapa Mas?" Mungkin dia memperingati kelahirannya nabinya karena lahir di bulan Rabiul Awal. Mari ngoten fasa-fasa. Suami istri niki mari ngoten mendel. Mari ngoten tilem. Tetkalane tilem niku niki dikatakan mimpi enten rajulun jamilun alimun, ana wong
lanang ganteng gagah wibawa, datang orang ini masuk ke rumah yang dibuat oleh tetangganya itu, hadir masuk ke rumahnya itu. Mari ngoten yang istri Yahudi takok tenggone tanggane Allahumma shalli ala Muhammad, tanya kepada tetangganya, kepada orang-orang yang hadir di maulid dalam mimpi itu, Pak, Mas, ada apa? Siapa orang laki-laki yang berwibawa? Yang ganteng wibawa, tenang, siapa? Itu adalah Nabi kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi kita yang datang sini. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada orang-orang yang membacakan salawat kepadanya, yang memperingati kelahirannya. Dan ketika mereka senang Nabi Muhammad hadir, karena mereka senang Nabi Muhammad hadir, senang hadir di situ. Mari ngoten ya, SD ngomong ngoten. Nek kula ngomong nang Nabi jenengan apa kantu? Apa boleh saya bicara kepada Nabi? Nah, boleh. Mari ngoten ucapnya. Ya Muhammad. Perempuan Yahudi mengatakan, "Ya Muhammad, labbaik." Ahlan cara wong sakniki, monggo nggih enten napa? Cara wong sakniki. Labbaik. Mari ngoten ya, sering ngoten ucapnya tadian perempuan ini. Loh, kenapa engkau menjawab aku wahai Muhammad? Padahal aku ini adalah musuhmu. Aku adalah orang kafir. Kenapa engkau kok nyumbang gak ana kula? Napa jawab Nabi Muhammad? Sungguh aku tidak akan menjawabnya kecuali Allah memberikan petunjuk bahwasanya engkau dapat hidayah. Saking itu terus yang istri ucapnya tadi. Sungguh rugi orang yang tidak mengerti kemuliaan Muhammad. Rugi orang yang tidak mengerti keagungan Nabi Muhammad. Rugi, sangat rugi, menyesal orang yang tidak tahu kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad. Mari ngoten antik ya dari ulurkan tanganmu. Fana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulurkan tanganmu. Mari ngoten kula bersaksi, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yahudi akhir masuk Islam dalam mimpi ini. Nek wong ketemu Nabi niki mboten mungkin, karena setan tidak akan, dalam hadis Bukhari, kalau setan itu gak iso nyerupa kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda disuruh. Dan orang menulis gambar pun kenapa tidak boleh? Karena orang gambar no kanjeng Nabi Muhammad itu gak ono padanane saking ganteng iki wong. Nek wong gambar Nabi Muhammad berarti menurunkan derajat Nabi Muhammad. Makanya ono wong gambar nggone Amerika, nggone Eropa, itu berarti kok yang nyenyek kanjeng Nabi Muhammad. Karena tidak ada yang bisa menggambarkan Rasul. Seketika itu orang ini masuk Islam dan berkata dalam hatinya, besok kalau aku pagi-pagi bangun, aku akan mengeluarkan harta bendaku semuanya. Mata malakku, semua yang aku punyai akan aku gunakan untuk walimah, untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, biarlah benda ini menesuk digawe peringatan Nabi Muhammad. Niki angen-angen isu tiba ini pas tangi isu-isu nggih sadurunge subuh wis tangi kaya jenengan ngeten jeneng budal ngaji maulid niki ngoten. Waktu bangun ternyata sing lanang itu wis nggawe panganan, nyiapno panganan akeh. Panganan disiapno. Mas, ada apa? Engkau kok mengeluarkan harta benda banyak, engkau mempersiapkan panganan? Gak biasa nih sampai saya ngene. Wahai dinda, adikku, istriku, sungguh aku senang aku mengadakan acara ini, membuat makanan ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bersyukur karena engkau masuk Islam. Loh, sinten sing buka rahasia ini? Sopo sing buka rahasia kok semono jenengan kula nek mlebu Islam? Sing ngekai roh niku yaitu orang yang mengislamkan kami, yaitu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu aku masuk Islam.
Saking itu marmono sok mangat gawe maulid Nabi. Harta benda kabeh iki ditokno gawe maulid Kanjeng Nabi. Niku Arab-Arab dihadiri Kanjeng Nabi. Kira-kira nek maulid sampean tuan ngetokno piro? Wah, salah Muhammad. Kok kula usul, napa maca selawat to? Akeh wae. Nek kepingin dihadiri Kanjeng Nabi, seneng namanya Kanjeng Nabi. Apa yang bisa kita lakukan? Makanya di daerah-daerah itu tenggone kota-kota orang-orang sufi itu berlomba-lomba demi maulid. Jadi apa yang bisa dikeluarkan untuk membantu maulid? Digunakan, ini seneng namanya Kanjeng Nabi. Nek ngoten barokah, insyaallah niki para malaikat hadir akan mendoakan kita. Kadang Kanjeng Nabi hadir kita mboten ngerti. Makanya yang mahalul qiyam ya Nabi ini tuh isyarah mahalul qiyam betul kok Nabi ini kok mahalul qiyam ya Nabi salam ini kok gambaran ke Kanjeng Nabi hadir mahalul qiyam ini wah apa sih ada barang kan kajian kadang hadir kita banyak sembarang wong soleh-soleh kadang wali-wali hadir kita banyak sembarang demi untuk hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi sekarang kepingin juga harta benda ya. Jadi dari Kanjeng Nabi nek kepingin bareng aku mlebu swarga nggih fa ini ala nafsi bis sujud cara Kanjeng Nabi yo ewak ngono aku aja ngomong to ngoten nek aku ibadah yo tirun ibadah ya sak-sake. Jangan mengatakan, oh sahabat ini kan nggih kula mboten salate mboten kata ya Rasulullah. Posone mboten kata, tapi gak akeh-akeh sahabat yo jauh-jauh apa-apane kula jenengan iki. Ambek sahabat. Sak gak-gake kalau posone sahabat yo jek akeh dimane. Maka kita syukur dengan bulan Maulid ini. Hukum-hukum kita oleh barokah Maulid. Luwe-luwe nek iso marmono nggih mboten kira tok tua ben ada maulid nangone omahe nggih maulid gantian majelis saking saking nangone omahe wani tak kira-kira nek gak iso ya sak omah bengi maulidan sak keluarga Allahumma shalli ala Muhammad. Kita bahagia dengan hadir bulan Maulid, kita bahagia dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jannah, amin ya rabbal alamin. Kita ditawarkan sakit aturakan hukum-hukum kita dipegang kita selalu cinta kepada Nabi, kita bisa meniru tingkah laku akhlak Nabi, adab Nabi. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang dilakukan Nabi sehingga kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Surah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa iman thabita wa yaqinan sadiqan wa lisanan dhakiran qalban khasiran wa qalban munawwaran wa aqlan dhakiyan wa badanan sahihan wa akhlaqan kariman wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. monggo sing wonten di Induk dari pengumuman gitu, insyaallah sekedar mali tanggal 17 kita gak ada gawe.